Nah, udah kelihatan belum? Udah, Pak. Nah, ya, nomor 1 ya. V adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan kuat I adalah kuat arus pada penghantar tersebut dengan hambatan R konstan. Grafik hubungan antara V dan I. Rumusnya apa? Hubungan VI dengan hambatan. V sama dengan I. V sama dengan I kali R. Ya, hukum Ohm itu kan. Field. Nah, dia bilang R-nya konstan. Lalu si V itu disumbu Y. Jadi kalau bisa aja kamu tulis gini, kan R-nya konstan nih. Misalkan ya, misalkan R-nya 1 ohm, misal. Jadi nanti kan rumusnya V sama dengan I ya. Betul? Iya. Nah, V-nya disumbu Y. I-nya disumbu X. Coba gambar Y sama dengan X gimana? Grafiknya yang mana? A, B, C, D, E. B. B, betul. Ya, jadi linear V dengan itu ya, berbanding lurus. Oke, jelas ini? Jadi Jelas. maksudnya kalau VI kali R, R-nya itu konstan. Bisa kan ya, supaya mengerti ini. Jadi walaupun rumus R kan jadi V per I ya. Ya, nilai R itu tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus. Walaupun dari rumusnya R V per I hambatan akan lebih besar kalau arusnya kecil ya. Kalau lihat dari rumus. Nah, tapi ternyata nilai hambatan kawat penghantar itu tidak dipengaruhi tegangan dan arus. Tapi dia konstan. Misalkan gini, perhatikan Bapak ya, ini gini ya. Ini I, ini V. Nah, grafiknya kan garisnya garis lurus. Waktu arusnya 2 ampere, misalkan V-nya 10 volt. Jadi hambatannya berapa? 5. 5. Nah, ketika arusnya jadi 4, ternyata itu terjadi pada tegangan 20 volt. Jadi berapa hambatannya? 5 juga. 5 juga. Tuh, gitu. Nanti ketika ini 6, di sininya 30. Jadi R itu konstan. Tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus. Tapi hambatan sebuah penghantar itu dipengaruhi oleh jenis kawatnya, panjang kawat, dan luas penampang. Rho L per A. Ini nilai hambatan kawat. Ya. Tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus. Konstan. Tapi dia dipengaruhi oleh jenis kawat, hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Oke? Jadi nomor 1 jawabannya B ya. Nomor 2. Tabel berikut merupakan hasil percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatannya sama. R-nya sama semua. Lalu kawat PQRS, T, panjangnya X, dan seterusnya, luas penampangnya A. Ditanya kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar. Nah, R kan apa? Rho L per A ya. Dari sini Rho sama dengan apa? Coba. Rumusnya jadi apa? Massa per volume. Ini hambat jenis. Hambat jenis, bukan massa jenis. Dari sini maksud apa? Dari R, Rho L per A. Per L. R kali A per L. Betul. Nah, kan R-nya sama semua nih. PQRST ini hambatannya sama besar. Jadi R-nya nggak usah dilihat. Yuk, kita lihat kan ditanya hambatan jenis terbesar. Ya, sama-sama. Yang P, coba. Rho-nya berapa? Tinggal A per L aja. Y per X. Nah, Y per X. Betul. Yang Q, Rho Q. Y per 2X. Y per 2X. Berarti ini lebih besar kan yang P. Yang satu lagi apa ini? Rho R. Y 2Y per X. Y per 0,5X. Jadi 2 Y per X. Betul. Yang ini A per L kan? Y per 0,2X. Jadi berapa? 0,2 itu 1/5 loh. Iya. Jadi 5 Y per X ya? Iya. Nah, paling besar. Yang ini?
Pro? Y per 15. Y per 3 dibagi lagi 5X. Jadi ini 1/15 Y per X. Wah, ini paling kecil. Jadi mana yang paling besar? Yang pertama, Yang S. Ya. Yang S ya? Ngerti gitu? Oke, bisa ya? Ini paling besar. Ada pertanyaan sampai 1 dan 2 ini? Bisa? Jelas? Nggak ada pertanyaan ya? Lanjutkan ya. Coba. Ya, sok nomor 3. Pada rangkaian resistor berikut ini, R1 3 ohm. Mana R1 teh ini? R2 2 ohm, 4 ohm. R3 R berapa nih? R4 3 ohm. Ini R5 10, R6 10. Jika kuat arus yang mengalir pada R2, mana R2 teh? Ini ya. Pada R2 berapa? 1 ampere ini, 1 ampere nih di sini. Maka kuat arus yang mengalir pada R berapa? R4 3 ampere. Bentar, kita lihat. Ya, R1 ini 1 ampere. R2 dan R3 berapa? 2 tambah 4 diseriin jadi berapa? Ini R2 dan R3 seri jadi berapa? Jadi 5. R2 3 6 dong, 2 tambah 4. R2-nya 2, R3-nya 4. Jadi 6 ohm kan? Iya. Nah, arusnya 1 ampere. Jadi berapa tegangannya? Tegangan di bawah sini. V-nya. V di 2 dan 3 berapa? 6 volt. Kan I kali R ya? Iya. Nah, kalau paralel apanya yang sama? I. V-nya. Jadi V di R1 juga 6 volt. Ya. Berarti berapa I1-nya? V1 6 volt juga. Berarti I1-nya berapa? V per R1. 6 R1-nya berapa? 3. 3. Jadi berapa ampere I1? 2 ampere. Nah, lihat ya. Kuat arus pada R4 belum kan? Nah, berarti I-nya berapa? I1 2 ampere, I2 1 ampere, ini 2 ampere. Jadi berapa I ini? I total? 3. 3. Nah, terus kuat arus pada R4, R4 kan ini kan? 3 ampere, betul kan? Oke, jelas? Terus beda potensial pada R1 6 volt, betul? Ini tadi kita lihat di R1 6 volt, betul ya? Betul? Betul ya? Iya. Kuat arus pada R berapa ini sekarang? R5 ya. Dan nah kita cari, ini kan tadi I-nya ke sini 3 ampere kan? Terus dia bercabang menjadi I berapa ini? I3, I4 kan? Nah, karena I3, I4 kita carinya gini, I3 banding I4 sama dengan kan paralel. 1 per I3 itu lewat R5. R5-nya berapa ohm? Oh, 10 dan 10. R5 dan R6 sama loh. 10 ohm dan 10 ohm. Jadi nanti si I3 ampere ini langsung terbagi 2 aja. Jadi I3 sama dengan I4 berapa? Setengah dari 3 ampere. Berapa? 1,5 ampere. Ini benar. Oke. Terus ditanya apa lagi? Beda potensial pada R3. Mana R3 tuh? Ini kan. Beda potensial pada R3 tinggal I kali R3 aja. Beda potensial pada R3, I-nya 1 ampere. Kali R3, R3-nya 4 ohm. Jadi berapa volt? 4 volt. Semua benar. Yo, ada pertanyaan nggak sampai situ? Belum, Pak. Bisa ya? Bisa.
Cukup jelas? Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Siapa ada Rizky? Rizky sama dengan Jonas gituan? Iya, Pak. Oke, ikutin ya. Nomor 4, kalau nggak ada pertanyaan, coba dimengerti. Kamunya aktif ya. Kalau nggak jelas, kamu tanya ke Bapak. Ada pertanyaan nomor 3? Jadi diketahui arus yang mengalir pada R2 itu 1 ampere. Kamu serikan dulu R2 dan R3. 2 tambah 4, R2-nya 2, R3-nya 4, jadi 6 ohm. Maka tegangan di bawah, di 2 dan 3 itu I kali R, 6 volt. Kalau ini paralel dengan R1, sifat rangkaian paralel tegangannya sama. Jadi kalau di bawah 6 volt, di atas tegangan di R1 juga 6 volt, tegangan di R1. 6 volt juga. Sehingga kalau V1 6 volt, maka I1 tinggal V per R. V di R1-nya 6 per R1, R1-nya itu 3 ohm, jadi 2 ampere I1-nya. Kalau I1 2 ampere, I2 1 ampere, maka I-nya I1 tambah I2, 3 ampere. Sehingga 1 kuat arus pada R4, 3 ampere benar. Beda potensial pada R1 6 volt. Ini udah kita hitung 6 volt. Kuat arus pada R5. Nah ini nih. Karena R5 10 volt. R6 juga 10 volt. Maka arus I3 dan I4 sama. Yaitu tinggal membagi yang tadi I yang masuknya itu 3 ampere. Dibagi 2. Jadi I3 sama I4 setengah kali 3 ampere. 1,5 ampere masing-masing I3 dan I4. Ini 1,5 ampere, ini 1,5 ampere. Karena 10 ohm dan 10 ohm. Lalu beda potensial pada R3 di sini R3 nih. Tinggal arus kali R3. Arusnya tadi yang mengalir 1 ampere I2 ini. Kali R3 4 volt, 4 ohm jadi 4 volt. Semua benar ya. Nomor 4. 3 buah hambatan masing-masing berapa? 4 ohm, 6 ohm dan 12 ohm disusun paralel. Dihubungkan dengan sebuah baterai V. Perbandingan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Lihat ya, ini ada 3 hambatan. Gitu. 3 hambatan, nah gitu. Ini 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm. Nah, yang ditanya arus yang mengalir. Bapak sebut aja ini I1, I2, I3. Perbandingan arus I1 banding I2 banding I3. I apa? Rumus I. Kan VI kali R. Kalau I sama dengan apa? V per R. Nah, jadi I1 ya V1 per R1. I2 V2 per R3. R2. I3 V3 per R3. Kalau paralel apanya yang sama? V-nya. Nah, coret. V1 sama dengan V2 sama V3. Jadi tinggal perbandingan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3. Masukin. R1 itu 4. 1 per R2-nya 6. 1 per 12. Ini kali 12 semua. Jadi berapa banding berapa? Coba. Berapa? 3, 2, 2, 1. Iya. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Mau di screenshot dulu? Yang tadi udah di screenshot belum yang ini? Udah? Di record Pak, jadi nggak apa-apa. Oh boleh, oke lah ya. Ya, satu nomor lagi Bapak ke yang lain karena yang lain juga mau PAS ini ya. Nomor 5. Tiap kali 5 nomor aja ya Bapak bahas. Nah ini apa katanya? Perhatikan gambar rangkaian berikut. S1 ini 20 volt. Oh ini tuh gambarnya agak budem. Jadi ini ya lambangnya min plus ya. Oke, S1. Terus ada 5 ohm di sini, ada hambatan 5 ohm. Oke, ada hambatan lagi 5 ohm. Lalu ini min plusnya gini. Nah, 12 volt. Terus ini juga ada hambatan. Gitu ya. Nyambung ke sini. Nyambung. Oke.
Yang ditanya daya listrik pada hambatan R3. Yang ini kan? Nah, kamu nyari daya listrik itu kan rumus daya. Ada yang ingat nggak rumus daya apa? Daya. Daya listrik. Ada yang ingat? Enggak. Daya itu P power, energi per waktu, energinya V per T, jadi V kali I. Lalu kamu ingat hukum Ohm tadi V. Kalau V-nya diganti I kali R jadi IRI atau I kuadrat R. Sementara I itu V per R. Kalau I-nya diganti V per R jadi I kuadrat per R. Tuh, rumus daya. Nah, kita pakai yang I kuadrat R aja. P daya yang lewat 3 ohm ini. Berarti kan kamu harus nyari I-nya kan? Arus yang mengalir di sini. Nah, gini nyari arusnya. Kamu lihat, baterai yang besar yang mana? E1 atau E2? Baterai yang lebih besar. S1. E1, berarti arus keluar dari baterai yang besar. Nah, ini udah benar nih. Berarti arusnya tuh keluar dari kutub positif nih. Ini arus nih, tanda panah. Tuh, jadi arusnya tuh searah jarum jam. Gitu. Arusnya searah jarum jam. Bikin loopnya juga searah jarum jam. Supaya tanda arusnya nggak negatif tapi positif. Tuh arah loopnya. Jadi loopnya itu dari A, B, C, D, A gitu loop ya. Nah mencari arus berarti pakai rumus sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Masih ingat ini ya, elektrodinamis listrik mengalir. Yuk kita start dari A. Sigma GGL kena kutub plus atau min dari S1? Min. Di min 20. Kena kutub plus atau min dari E2? Plus. Plus 12. Karena loop searah arus jadi plus I. Nah hambatan totalnya berapa? 5 ohm tambah 5 ohm tambah 10 ohm. Jadi 20 ohm. Min 20 tambah 12 min 8 tambah 20 I sama dengan 0. Maka I-nya 8 per 20. Dibagi 4, 2 per 5 ampere. Berarti? Nah, berarti daya yang lewat hambatan 10 ohm R3 pakai rumus I kuadrat R. Jadi P-nya I kuadrat R 2 per 5 dikuadratkan kali 10 ohm R-nya. 4 per 25 kali 10 bagi 5, 5 bagi 5, 2. 2 kali 4, 8 per 5. 8 dibagi 5 berapa? 1,6 watt. Ya, jawabannya yang A. Oke. Cukup jelas ya? Sok, kamu, Bapak ke yang lain dulu ya. Bapak ke yang lain dulu. Coba, ini agak burem ya. Ini berapa? 4 volt ya? Iya 4 volt Pak. 4 ohm. Ini 2 volt, ini 2 ohm. Terus ini 6 volt, 4 ohm ya? Iya Pak. Yang ditanya besar dan arah kuat arus pada hambatan yang 2 ohm ini. Nah, caranya gini, coba lihat. Kasih nama dulu yang tengah. Bebas, misalkan AB atau PQ. AB aja. Terus kamu lihat, lintasan yang kiri ada hambatan enggak? Lintasan yang ke kiri. Ada? Ada. Ah, R1, sebut aja ini R1 4 ohm. Lintasan yang tengah ada? Ada. Berapa? 2. 2 ohm, itu R2-nya 2 ohm. Lintasan yang kanan? Ada 4 ohm. Nah, R3 4 ohm. Nah, kamu cari dulu rangkaian hambatan paralelnya. Karena itu paralel. Jadi 1 R paralel, 1 R1, tambah 1 R2, tambah 1 R3. Penyebutnya berapa? 4, 2, dan 4. 4. 1 tambah 2 tambah 1. Jadi berapa? 1. R paralelnya 1 ohm. Udah? Terus cari VAB. Rumusnya gini, VAB itu adalah E1
R paralel ya. VAB itu adalah R paralel dikali E1 per R1 tambah E2 per R2 tambah E3 per R3. Nah, yo R paralelnya berapa? 1 kan? E1 lihat. E1 itu yang 4 volt. VAB. Ya, VAB itu dari A ke B. Ya. Kena GGL 4 voltnya positif negatif? Positif. Positif karena kena kutub panjang. Jadi E1-nya 4. R1-nya juga 4. Tambah E2 yang tengah. Kena kutub positif negatif? Positif. 2. R2-nya 2. E3 kena kutub positif negatif? Positif. Nah, 6 ya? 6 R3-nya 4. Jadi VAB-nya ini 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1,5 ya. Kan 6 per 4, 3 per 2. Jadi berapa? 3,5 volt. Ya, ngerti sampai situ? Ngerti, Nah, Pak. yang ditanya besar dan arah ya. Kuat arus pada hambatan 2 ohm. Nah, misalkan dulu arus yang 2 ohm itu kan yang tengah, lintasan yang tengah. Nah, kamu misalkan dulu arah arusnya mau kemana? Misal ke bawah, bebas nih ya. Misalkan dari atas ke bawah, dari A ke B, ini I-nya nih. Atau mau ke atas juga bebas. Misalkan aja dulu. Boleh AB, boleh BA. Misalkan kita misalkannya A ke B. Nah, terus pakai rumus VAB. VAB rumusnya adalah sigma GGL tambah sigma I kali R. VAB-nya kita udah dapat berapa? 3,5 kan? Pakai ini. VAB-nya 4,5. Mengayun hambatan 2 ohm berarti lintasan yang tengah. Lihat lintasan tengah. Kena GGL berapa? VAB. GGL-nya. 2. 2 plus atau min? Plus. Plus. Searah arus berlawanan arus. Searah. Searah karena Bapak misalkan tadi A ke B ke bawah. Jadi plus. Kan VAB A ke B harusnya juga A ke B ya berarti plus. I itu yang ditanya. R-nya berapa hambatannya? 2. 2. Nah ini pindah ke kiri. 3,5 kurang 2? 1,5. Sama dengan 2I. Jadi berapa I-nya? 1,5 per 2 berapa? 2,75. Iya. Karena positif berarti arahnya benar. A ke B. Dari atas ke bawah. Jadi mana jawabannya? Ya. A. 0,75 ampere dari atas ke bawah. Dari A ke B ya. A, B. Ada pertanyaan nomor 6? Jelas ya? Yuk, sok. Oh, udah di recording ya. Nomor 7 sekarang. Habis ya. Bentar, Bapak ambil dulu soalnya ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7. Terus nomor 8 dan 9. Langsung saja.
tambah 10. Nomor 11. Ya, ini 12 dulu ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan ya. Nomor 7. Ya. Apa katanya nih? Nomor 7. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke, ya, yuk kita lihat. Dua muatan Q1 dan Q2 berjarak R. Dia tolak menolak antara kedua muatan tersebut sebesar R. Ya, jadi kamu lihat. Ya. Jadi ada dua muatan Q1, Q2 berjarak R. Ya. Jaraknya R1-nya R. Nah, lalu gaya tolak menolak, jadi gini kira-kira plus-plus lah ya, tolak menolak. Dia tolak menolak, kalau sejenis kan tolak menolak, ini jaraknya F. Gaya tolak menolaknya F. Nah, untuk mendapatkan besar gaya tolak menolak, jadi F2-nya itu menjadi 4 kali gaya tolak menolak mula-mula, apa yang harus dilakukan? Apa rumus gaya Coulomb, gaya tolak menolak antara dua muatan sejenis apa? Kaki. Ya, K Q1 Q2 per R kuadrat. Gitu. Nah, supaya gaya tolak menolaknya menjadi 4 kali, apa yang harus dilakukan? Coba, yang A. Jarak antara dua muatan dibuat 2 kali semula. Betul salah? Kalau jaraknya dibuat jadi 2R, gaya tolak menolaknya jadi berapa kali? Betul nggak jadi 4 kali? F berbanding apa dengan R? Terbalik. Terbalik. Kalau jaraknya makin besar, gaya tolak menolaknya makin Iya. kecil. Jadi kalau jaraknya dibuat 2R, F2-nya bukan jadi 4 kali, tapi jadi karena kuadrat 1/4. Terus B, jadi ini salah ya, salah. Muatan Q1 dijadikan 2 kali semula, sedangkan jaraknya tetap. Kalau Q1 dijadikan 2 kali semula, yang lain tetap, jadi berapa kali F-nya? 2. 2 kali. Salah. Kan pengen 4 kali. Muatan Q2 dijadikan 2 kali semula, sedangkan jaraknya tetap. Sama aja ya, berapa kali ini? 2 kali juga, karena cuma muatan Q2 aja yang dijadikan 2 kali. Q1 tetap, jarak tetap, ya berarti hanya 2 kalinya. Ngerti? Oke, yang D, jarak antara dua muatan R2 dibuat setengah kali semula. Muatannya tetap. Nah, gimana coba? Kalau R2 jadi setengah R, F2-nya jadi berapa kali? 4. Nah, 4 kali. Kan muatan tetap. F per F mula-mula berbanding terbalik dengan R kan? R1 per R2 kurung kuadrat. R1-nya R, R2-nya setengah R. Dikurung kuadratkan. Coret-coret. 1 per setengah. 1 per setengah.
Berapa? 2. Dikuadratkan 4. Tuh, betul ya? F2 4 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke? Nomor 7. Udah. Nomor 10 Bapak taruh di sini ya. Nanti ada 8 dan 9-nya. Bapak panahnya nih lebih pendek. Nomor 10 apa? Ini nomor 7 jelas? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Oke. Nomor 10 apa? Titik A berada pada jarak 3 mili dari muatan plus 5 mikrokulom. Suatu muatan positif sebesar 18 mikrokulom diletakkan pada titik A. Berapa energi potensial muatan tersebut? Apa rumus energi potensial? Ada yang ingat? Kaki Q per R. Ya, kaki nggak pakai kuadrat. Ya, nah gitu. Ya udah kamu masukin. K-nya berapa Kak? Nilai K ada yang ingat? K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 5 mikrokulum tuh 5 kali 10 pangkat? Min? 6 ya? Nah, 18 mikrokulum. Per jaraknya adalah 3 mili, jadiin meter. 3 kali 10 pangkat min 3 meter kan? Dikuadratkan jadi berapa? 9 kali 10 pangkat min. Nah, coret 9-nya, tempat minumnya salah satu coret. 5 kali 18 itu 90, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3 ya. Kok nggak ada jawabannya? Ya, harusnya joule 90 kilojoule harusnya. Kita udah ngitungnya benar? Ketika pada jarak 3 mili dari ini 18 betul. K 9 kali 10 9. Bapak R-nya kenapa dikuadratin, Pak? Oh iya, sorry. Ya. EP itu enggak dikuadratkan. Yang dikuadratkan mah gaya kolom. Jadi 3 kali 10 min 3. Oke, jadi ini ulangi ya. Ini jadi 3 ya. Nah, ini jadi 3. Coret dengan ini. Jadi 3 kali 5 kali 18 90, 90 kali 3 270. Betul enggak? Terus Iya, Pak. 5 kali 18 90, 90 kali 3 270. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 habis ya? 270 joule. Jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Lanjutkan ya kalau udah. Nah, nomor 8. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3. Mana Q1? Ini berapa nih? Ini yang tengah tuh Q2 atau Q3? Q2 ya? Dan Q3. Q2 Pak kayaknya. Terletak pada satu garis lurus seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Besar muatan Q1 plus 10 mikrokulom, Q2 plus 20 mikrokulom. Jika resultan gaya yang dialami Q2 0, berarti yang tengah, maka besar muatan Q3-nya ya. Nah, karena ini positif semua, Q1 dan Q2 positif, kan udah jelas nih. Q1, Q2 dengan Q1 tolak menolak, tarik menarik. Tolak menolak. Tolak menolak. Jadi, kamu lihat, si Q2 itu ditolak oleh Q1 ke kanan. Ini ada F21. Lalu dibilang resultan gaya yang dialami Q2 itu 0. Berarti supaya resultan gaya kolom di Q2 0, harus ada gaya yang melawan F21. Betul nggak? Yaitu F23. Berarti si muatan Q3-nya positif negatif? Kan ini Q2-nya positif. Nah, harus positif. Supaya Q2 dengan Q3 juga tolak menolak. Karena gaya kolom, gaya resultan gaya di Q2 0, berarti F23 sama dengan F21 kan?
F23 dengan F21. F23 adalah K, Q2, Q3 per jarak muatan 2 dan 3. Muatan 2 dan 3 itu 0,5A dikuadratkan. F21 K, Q2, Q1 per jarak muatan 2 ke muatan 1 A kuadrat. K-nya coret, Q2-nya coret. Yang ditanya Q3 kan, ini jadi Q3 per 0,5A dikuadratkan, setengah A dikuadratkan, 1/4 A kuadrat. Q1-nya 10 mikrokulom per A kuadrat. A kuadratnya coret, jadi Q3-nya berapa? 1/4 kali 10 berapa? Positif ya, berapa 1/4 kali 10? 2,5. 2,5. Ya, 1/4 kali 10. 2,5 mikrokulom. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Nggak sulit ya? Nomor 9. Satu nomor lagi ya, sebelum ke yang lain Bapak. Proton bergerak dari keadaan diam. Jadi V mula-mulanya 0, I 0-nya 0, kecepatan. Dari keping A, ini keping A, ke keping B. Si proton itu bermuatan positif. Ya, ditolak oleh muatan keping positif, ya, bergerak ke B dari keadaan diam. Kecepatan proton, V protonnya berapa? 10⁵. Dari keadaan diam. Oh, saat menumbuk keping B, kecepatan proton, ya, itu 10⁵. Jika jarak antara kedua keping vakum 1 cm, massa proton sekian, muatan proton sekian, berapa beda potensial keping sejajar. Nah, di peristiwa ini terjadi perubahan, ya, energi kinetik menjadi, atau energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi yang membuat si proton dari keadaan diam bergerak itu karena adanya energi potensial antar keping. Itu energi potensial antar keping diubah menjadi energi kinetik sehingga proton dari keadaan diam bergerak sehingga mencapai B dengan kecepatan 10⁵ meter per second. Nah, rumus energi potensial listrik statis bukan MGH, itu namanya energi potensial gravitasi. Energi potensial pada listrik statik rumusnya adalah jangan kaki Q per R. Tapi sorry. Supaya kamu tahu ya, EP itu kan tadi K Q1 Q2 per R kan, yang tadi soal sebelumnya. Sementara kaki per R itu adalah potensial. Jadi rumus energi potensial itu Q kali beda potensial. Q muatan proton kali beda potensial delta V atau V aja, V besar. EK apa? Setengah M V kuadrat. Kelajuan kan, kecepatan. Yang ditanya delta V-nya, beda potensial antar keping. Jadi rumus delta V nanti di sini MV kuadrat per 2Q. Yuk kita masukkan angkanya. Delta V sama dengan M-nya 1,6 kali 10⁻27. V kuadratnya 10⁵ dikuadratkan. 10⁻10 per 2. Muatan proton sama dengan elektron besarnya 1,6 10⁻19. 1,6-nya coret. 1/2 0,5. 10⁻27 kali 10⁻10. 10 pangkat berapa? Min 27 kali 10⁻10? Min 17. 10⁻17 dibagi 10⁻19? 2. 10⁻2. Jadi berapa 0,5 kali 100? 50. Nah, gitu ya. 50. Oke, cukup jelas? Nah, satu lagi deh supaya berarti sampai nomor berapa ya? Oh, sampai 12 nggak apa-apa ya, tunggu yang lain. Nomor ini apa? Ditanya muatan total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor di atas. Masih ingat nggak? Kalau kapasitor di seri diapain?
Seper. Diseper. Kamu cari dulu ya. Seper C seri atas. Jadi 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Penyebutnya 12 ya. 3 tambah 2 tambah 1. Jadi 6/12. Berarti C seri atas berapa? 2. 2 mikrofarad. C seri bawah. 2 dengan 2 jadi berapa C seri bawahnya? 1. 1. Jadi C total berapa? 3. 3. Maka Q total? C total kali V. 12. 3 kali V-nya berapa? 6. Jadi berapa? 18. 18 mikrokulom. Ini salah, farad ya. Harusnya mikrokulom. Jadi jawabannya yang ini, tapi ininya mikrokulom. Karena muatan. Oke? Satu nomor lagi ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan. Kapasitor C1 dan C2 dipasang paralel. Masing-masing mempunyai kapasitas 2 mikrofarad. Jadi C1 dan C2 sama 2 mikrofarad. Jika tegangan ujung-ujung kapasitornya 12 volt, V-nya 12 volt. Ya. Yuk kita kalau digambarkan berarti C1, C2, gitu. Nah, ini dipasang pada tegangan 12 volt. V-nya 12 volt. Oke. Kapasitas pengganti kedua kapasitor 4 mikrofarad, betul? Di paralel? Betul, betul kan? Kalau C paralel mah langsung ditambahkan 4 mikrofarad. Ini betul. Muatan listrik C2 48 mikrofarad. Nah, kan kalau paralel apanya yang sama? Paralel apanya yang sama? V. V-nya berarti V di C1 sama dengan V di C2 sama dengan 12 volt. Berarti muatan di C2 tinggal C2 kali V2. C2-nya 2, V2-nya 12. Jadi berapa? 24. 24 mikrokulom. Ini muatan dari tadi farad-farad aja ya. Ini udah salah. Oke. Terus 3. Energi yang tersimpan pada kapasitor C1. Nah, rumus energi dalam kapasitor ada yang ingat nggak? Energi kapasitor. Kapasitor. Ya, rumusnya adalah W kan rumusnya dari gini dulu. Sebentar, setengah Q kali V. Sementara kan C itu Q per V, Q itu C kali V. Jadi kalau Q-nya diganti CV jadi apa? Setengah CV kuadrat ya. Sementara V Q per C. Kalau V-nya diganti Q per C jadi setengah Q kuadrat per C. Tuh, jadi ada 3 rumus. Nah, mencari energi listrik yang di C1 udah aja pakai setengah CV kuadrat. Karena kan V1-nya ada 12 volt. Jadi W1 adalah setengah C1 kali V1 kuadrat. C1-nya 2 mikrofarad, 2 kali 10 pangkat 6 mikro itu. V1-nya 12 volt dikuadratkan 144. Coret jadi 144 kali 10 pangkat 6 atau 1,44 kali 10 pangkat min 4 joule. Betul ya. Nah, jadi udah ketemu. Ya, jadi jawabannya 1 dan 3. Energi yang tersimpan pada kapasitor C2 harusnya sama nggak dengan energi yang tersimpan pada C1? Sama. Sama, karena C-nya sama, V-nya sama. Ya, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, cukup jelas? Ya, Bapak ke yang lain dulu ya. Sebuah kawat, yang satu berupa kawat lurus,
dan lainnya kawat melingkar. Yang kawat lurus ke bawah, yang kawat melingkar searah jarum jam ya. Jari-jari kawat melingkar 2 cm. Kawat lurus berarus 5 ampere, kawat melingkar berarus 2/pi ampere. Dengan arah arus seperti pada gambar. Besar induksi magnetik di pusat lingkaran O akibat kedua kawat berarus tersebut. Sekarang Bapak tanya, oleh yang kawat lurus panjang arusnya ke bawah, ini ya, I-nya 5 ampere, ini 5 ampere nih, I1 5 ampere, kemana arah medan magnet? Dot. Dot atau cross? Dot ya. Betul ya? Di sini dot oleh yang arus ke bawah. Jadi ini B1. Terus oleh kawat lurus yang searah jarum jam, cross atau dot? Medan magnet di pusatnya kalau searah jarum jam. Cross. Ini 2/pi. Ini cross. Nah, kamu hitung yang B1, kalau kawat lurus panjang kan mu 0, 4pi kali 10⁻⁷, I-nya 5/2pi A. Ingat ya, rumus itu ya kalau kawat lurus panjang ya. A-nya adalah jarak kawat lurus ke titik O. Itu sama dengan jari-jarinya kan? Iya, Pak. Dan 2 cm, 2 kali 10⁻². Coret, ini 4pi, ini 2pi kali 2, 4pi, jadi tinggal 5 kali 10⁻⁵ Tesla. Ya, ini kawat lurus, mu 0 I/2pi A. Kawat melingkar, apa? Mu 0 I N, berarti ini kalau nggak disebutkan lilitannya 1. B2 itu kawat melingkar mu 0 IN/2A. Nggak ada pi-nya. N itu lilitan, berarti ini A-nya 2 kali 10⁻². Pi-nya coret, 4 coret, jadi berapa? 2 kali 10⁻⁵ juga. 5. Jadi, karena 1 dot 1 cross, berarti B di O, tinggal dikurangin ya. 3 kali 10⁻⁵. Jelas ya? Di record kan ini? Iya, Pak. Langsung aja. 14, supaya keburu. Sebuah arus listrik, kawat berarus listrik, I-nya 2 ampere, diletakkan dalam suatu medan magnet, berapa Tesla itu kan ketutup ya? Berapa Tesla? 0,1 Tesla. 0,1 Tesla, B-nya ya. Panjang kawat L 0,3 meter. Besar dan arah gaya pada kawat. Masih ingat nggak? B itu dari norte utara ke selatan, selalu B. B-nya itu 4 jari kamu diluruskan kan? B-nya ke kanan, ibu jari arah arus I-nya ke bawah. Jadi gaya Lorentz telapak tangan kamu kemana? Dot. Keluar bidang, betul? Rumusnya apa? Rumus gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet? Bil BIL. sin alfa. Alfanya atau tetanya sudut antara kawat dengan medan magnet. Nah, nama ini 90 derajat. Jadi F-nya 0,1, 2, 0,3. Berarti berapa? 0,06 Newton, arahnya keluar bidang atau dot. Saya lanjutkan. Kalau ada yang tanya langsung interupsi Bapak ya. Sebuah solenoida itu kumparan yang begini. Panjangnya 20 cm, 0,2 meter. Lilitannya 100, 10⁻². Dialiri arus sebesar 2 ampere. Mu 0 4pi kali 10⁻⁷. Besar induksi magnetik di ujung solenoida. Kalau di ujung, rumusnya apa? Kalau di tengah kan mu 0 IN/L. Kalau di ujung itu setengahnya yang di tengah. Jadi apa? Mu 0 IN/2L. Ya, jadi B di ujung mu 0 4pi kali 10⁻⁷. I-nya 2 ampere, N-nya 100, 2L, 2 kali 0,2 ya, 2 10⁻⁴. 4-nya coret. Tuh, jadi berapa? 2
pi 10⁻⁷ kali 10⁻², 10⁻⁵ bagi 10⁻⁴, 10⁻⁴ Tesla. Oke, lanjutkan ya. Kawat lurus berarus listrik I berada dalam medan magnet B seperti gambar. Manakah gambar yang sesuai dengan gaya magnetik? Coba yang A betul salah. Yang satu, arusnya ke atas, B-nya cross. Betul, Pak. Ya, betul. Yang kedua, itu apa itu? Arusnya ke bawah, B-nya dot. Betul, Pak. Betul. Betul? Ya, betul. Yang ketiga, apa ini teh? Arusnya dot, ya. Arusnya dot, B-nya ke bawah. Betul. Oh ya? Itu juga. Yang keempat, B-nya arusnya apa ini? Dot, arusnya ke atas. Iya, betul juga. Betul juga ya. I-nya dot, B-nya ke atas. Oke. Jadi semua benar. Mana? Dua kawat lurus sejajar, masing-masing dialiri arus berapa? I1-nya 1 ampere, I2-nya 2 ampere. Jika jarak antar kawat berapa A-nya? 1 meter. Besar gaya magnet persatuan panjang. Ini searah atau enggak? Dua kawat lurus sejajar masing-masing diarus 1 ampere dan 2 ampere. Enggak ada keterangan ya? Searah atau berlawanan arusnya? Enggak. Enggak ada. Jadi enggak tahu dong tarik-menarik atau tolak-menolaknya. Rumusnya masih ingat enggak? Ini juga gaya persatuan panjang. F per L. Apa? Mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Kalau dua kawat sejajar, arusnya searah, tarik-menarik, tolak-menolak? Tarik-menarik. Tarik-menarik. Ya. Kalau dua kawat dialiri arus berlawanan, tolak-menolak. Kliknya kan, kalau kamu dengan pasangan kamu sehati, searah, setujuan, tarik-menarik. Kalau berlawanan arah, tolak-menolak, makin menjauh. Rumusnya ini. Jadi masukin aja F per L, mu 0 4 pi 10⁻⁷, I1 1, I2 2, 2 pi, hanya 1 meter. Coret-coret 2 jadi 4 kali 10⁻⁷ Newton. Tapi tarik-menarik tolak Newton per meter ya. Tarik-menarik atau tolak-menariknya nggak bisa ditentukan. Dia nggak menyebutkan arah arusnya ya. Ngerti? Iya, Pak. Oke. 18. Sebuah partikel bermasa M bergerak tegak lurus melintasi medan magnet. Jadi V tegak lurus medan magnet. Sehingga lintasan yang ditempuh partikel tersebut berbentuk lingkaran. Besar dan jenis muatan yang sesuai untuk gambar berikut. Lihat gambarnya. Lihat ini titik sini nih. Di awal di sini. Jadi dia itu kan mau ditentukan arahnya positif negatif. Ya. Jadi si partikel itu bergerak mau ke atas, lihat ya, V-nya mau ke atas. Ada medan magnet cross. Medan magnetnya cross. Tapi jadi menyimpang, kayak ini tuh ke sana ya, nyimpang ya. Mau ke atas tapi jadi belok ke kanan. Ya. Mau ke atas tapi jadi belok ini nih. Berarti ada gaya ke kanan, betul nggak? Menyimpangkan dia. Nah ini tuh gaya magnetnya, gaya Lorentz-nya. Ke pusat lingkaran. Coba. Supaya B-nya kan cross. Masuk ke dalam bidang. V-nya ke atas. Supaya timbul gaya Lorentz ke kanan. Positif atau negatif? Positif. B-nya cross masuk ke dalam, V itu ibu jari. Iya. Nah, gaya Lorentz-nya itu kalau ke kanan itu telapak tangan atau punggung tangan kamu yang ke kanan? Punggung. Punggung teh berarti elektron. Oh, oke. Ngerti enggak? Ya, kalau elektron kan arah gaya Lorentz itu punggung tangan. Tapi kalau proton telapak tangan.
Ya. Jadi nanti ketika dia sekarang condong mau ke kanan. So, gaya lorennya kemana? Elektron ya. Masih sama B-nya cross. Kemana sekarang gaya lorennya? Ke bawah. Ke bawah. Ya. Betul kan? V ke kanan, ya punggung tangan ke bawah. Jadi arah gaya lorennya itu selalu ke pusat lingkaran. Gaya yang arahnya ke pusat lingkaran disebut gaya apa? Sentripetal. Iya. Gaya loren QVB, gaya sentripetal, mv kuadrat per r. Betul enggak? Ini QVB, BQV atau QVB, ini mv kuadrat per r. Coret V-nya, jadi dapat QB mv per r, atau Q sama dengan apa muatannya? M kali V per MV per RB. RB. Dan negatif. Jadi mana jawabannya? Dodol ya? Betul? Iya, Pak. Nomor 19. Sebuah kawat melingkar berada dalam pengaruh medan magnet B. B-nya berapa itu? 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi jari kawat, R-nya 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Medan magnet, perhatikan, membentuk sudut 30 derajat terhadap normal. Ya itu langsung tetanya. Karena theta itu sudut antara medan magnet dengan garis normal. Flux magnetik, apa rumus flux? Bakos theta. Theta sudut antara B dengan garis normal. Di sini dibilang membentuk medan magnet, B membentuk sudut 30 derajat terhadap normal. Ya udah langsung itu tetanya. Sehingga fluxnya B-nya 2 kali 10 pangkat min 3, A-nya berarti pi R kuadrat kan? Pi R kuadrat dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 4 cos 30. 2 pi kali 4, 8 pi kali 10 pangkat min 7 cos 30 setengah akar 3. Berapa 8 pi kali setengah? 4 pi. 4 pi akar 3, 10 pangkat min 7 satuan flux Weber. Jadi jawabannya 4 pi akar 3 kali 1. Ini ya. A. Nomor 20. Flux magnet dalam kumparan 50, lilitannya 50, berubah terhadap waktu menurut persamaan flux 2T kuadrat min 5T plus 4. Jika kumparan memiliki hambatan 100 ohm, maka kuat arus induksi ketika T 1 detik berapa I induksinya. Nah, kalau flux berubah terhadap waktu, ya, berarti timbul GGL induksi. GGL induksi rumusnya adalah min N D flux per dt. Kenapa D flux per dt? Karena perubahan fluxnya tidak konstan, bergantung pada waktu. Kalau konstan, delta flux per delta T. E itu adalah I kali R. Tuh, gitu. Berarti kamu cari dulu, D flux per dt itu turunannya kan? Jadi apa Iya. coba? 4T min 5. D flux per dt-nya 4T min 5. Terus masukkan T-nya 1 second. Jadi berapa D flux per dt-nya? Min 1. Ya, min 1 Weber per second. Masuk ke sini. Ya, jadi I kali R, I-nya ditanya, R-nya 100 ohm, min N-nya 50, D flux per dt-nya min 1. Jadi I sama dengan 50 per 100 atau 0,5. Ya. 21. Suatu generator akan dimodif sehingga memperoleh GGL induksi maksimum sebesar apa ini teh? 4 kali. Oh, 4 kali nilainya semula. Jadi supaya GGL induksi maksimum generator, ya, generator AC, rumusnya ya E ya bab 1 sinta. Ya, E bab 1 sinta. Kalau GGL maksimum emak, E maksimum makan bab 1. Omega itu 2 pi per perioda. Jadi kalau pakai perioda
2 pi per periode. Karena di sini ada frekuensi ya. Oh, bukan. Oh, frekuensi ya. Ada frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu omega. Kalau frekuensi doang berarti F. 2 pi F. Ini BA 2 pi F kali N. Yuk, gimana? Pengen dia GGL-nya itu menjadi 4 kali ya. Apa yang dilakukan? Satu, jumlah lilitan N dan frekuensi sudut itu omega dijadikan 2 kali semula. Betul nggak? Betul. Betul. Kalau N-nya dijadikan 2 kali, omega juga jadikan 2 kali, ya jadi 4 kali kan? Betul. Ngerti ya? Bisa ya? Jadi ini betul. Yang 2 kan jadi 4 kali. Jumlah lilitan N dijadikan berapa ini teh? 1/4. 1/4, sedangkan omega tetap. Betul salah? Salah. Salah dong. Kalau kan GGL maksimum berbanding lurus dengan omega. Kalau omeganya dijadikan 1/4 ya GGL-nya jadi 1/4. Ya, ini kan betul E2 menjadi 4E. Kalau ini nanti E2 menjadi 1/4E. Yang ketiga, luas penampang A kumparan dijadikan 8 kali. A-nya ya, frekuensinya bukan frekuensi sudut. F-nya dijadikan setengah kali. A-nya 8 kali, F-nya setengah kali. Betul salah? Salah. 8 kali setengah. Tapi kan ada oh iya benar. Tuh, ya. Kan A-nya 8 kali, 8A, F-nya setengah F. 8 kali setengah kan 4 kali. Betul ya? Ngerti nggak? Bisa nggak? Benar. E2-nya 4E juga. Kalau jumlah lilitan, luas penampang, frekuensi lilitan 4 kali, ya jadi 4 kali 4 kali 4 jadi berapa kali? 64. Oh, salah ya. Jadi yang betul 1 dan 3. Oke, cukup jelas ya? 22. Sebuah trafo, apa katanya? Dengan lilitan primer, kumparan primer, N primernya 600, kumparan sekundernya 120, dihubungkan dengan sumber tegangan searah 40 volt. Sumber tegangan searah ini loh. DC 40 volt. V primernya DC. Terus arus yang mengalir pada kumparan primer. Nah, ini teh salah soal. Trafo, ini Bapak nggak ngerti nih kenapa pembuat soalnya bisa salah. Trafo itu hanya bekerja, hanya beroperasi jika sumber tegangannya AC, alternating current atau tegangan bolak-balik. Jika VP-nya itu AC. Jadi ini dihubungkan dengan sumber tegangan sana udah jelas nggak akan ada arus mengalir pada kumparan sekunder, tapi di sini nggak ada pilihan nol gitu. Kan ini bilang gini apa? Arus yang mengalir pada kumparan primer berapa? 0,5. Efisiensi berapa? 40%. Arus yang melewati kumparan sekunder harusnya 0, nggak akan ada. Jadi kalau di kumparan primernya itu, di kumparan primernya itu baterai arus searah begini. Ini lilitan primer, ini lilitan sekunder, maka si trafo ini nggak akan bekerja. Ini lampu, maka arus di sekundernya 0. Ya, ini salah gitu soalnya. Mungkin ini bukan searah harusnya ya. Kalau ini dibuat bolak-balik ya, AC ya. Kita coba ya. Jadi berapa? V-nya jangan AC, bukan jangan DC gitu. Pokoknya V primernya 40 volt ya. V primernya 40 volt. Arus yang mengalir pada kumparan primer, I primernya berapa? 0,5 ampere. Efisiensi trafo 40% tuh 2/5. Arus yang lewat IS-nya ditanya. Nah, ya ada VP, ada IP. Dapat apa dari VP dan IP? Dapat PP. Betul nggak? PP kali IP-nya berapa? 40 kali 0,5? 20 watt. Kalau PP-nya dapat, P sekunder bisa dapat.
Yaitu pakai rumus efisiensi. Efisiensi itu adalah PS per PP. Efisiensinya 40%, 2/5. PS-nya nggak tahu, PP-nya 20. Jadi berapa PS sekundernya? 40 bagi 5 ya? 80. Nah ditanya IS. PS itu kan VS kali IS. Cari dulu V sekundernya. Pakai rumus V sekunder per V primer. N sekunder per N primer. V sekunder, V primernya 40. N sekundernya 120 per 600. Coret-coret 5 ya. Kali silang berarti V sekundernya berapa? 8. 8. Nah, masuk ke sini. Ini tuh adalah 8 kali I sekunder. 1. Jadi I sekundernya 1 ampere. Kalau ininya dihilangin, arus AC. Oke? Ya, jelas ya? Nah. Tapi kalau itu DC, nggak ada arus sekundernya 0. 23. Kawat AB panjang L 50 cm atau 0,5 meter. Terus digerakkan dengan kecepatan V 8 meter per second tegak lurus sepanjang kawat AB. Memotong medan magnet B 0,001 Tesla. R-nya 0,02 ohm. Maka besar arus induksi. Kalau kawat digeser, muncul geger induksinya. Ada yang ingat rumusnya apa? Kawat digeser. Believe ya. Believe. Ya, tinggal masukin E-nya itu I kali R BLV. Jadi I sama dengan B 10 / 3, L-nya 0,5, 5 kali 10⁻⁻⁴, V-nya 8 per R, R-nya 2 kali 10⁻². Jadi berapa ini? Coret-coret 4, 4 kali 5, 20. 10⁻³ kali 10⁻⁴, 10⁻⁴ bagi 10⁻², 10⁻², jadi berapa? 0,2 ampere. Ya. Terakhir 24. Tegangan listrik PLN di rumah diukur dengan voltmeter menunjukkan nilai 220 volt. Nah, kalau voltmeter itu ya, pengukuran voltmeter pada tegangan PLN kamu akan didapat tegangan efektif yang didapat itu. 220 volt itu V efektifnya. Kalau V efektif 220 volt, V maksimumnya rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? V maksimum. Akar 2 kali V efektif. Jadi berapa? Atau V efektif kali akar 2 rumusnya ya. V maksimum. Jadi V maksimum kali akar 2. Jadi berapa? V efektif kali akar 2. Jadi berapa? 220 akar 2. Mana jawaban yang benar? Tegangan listrik maksimum salah. Nah ini, V efektif di rumah tersebut adalah C. Jadi yang diukur dengan voltmeter itu didapat V efektif. V maksimum didapat pakai osiloskop. Osiloskop ya, ini didapatkan V maksimum. Oke, sampai segitu dulu ya. Cok, kamu udah di-record kan? Apa ke yang satu lagi ya, ke Oke, Pak. ya.